untuk teman-teman ya, teman-teman UMKM dan pelaku usaha. Baik, eh, pagi ini kita akan membincang sesuatu yang luar biasa tentang eh, bagaimana peluang untuk kita menembus pasar Singapura. Jadi luar biasa pagi ini telah hadir Bapak Stefanus Titus Wijaya. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi Pak Ulum, Assalamualaikum Ya, semuanya. ya. Ini posisi di Singapura Pak Step. Iya, di Singapura Pak. Iya, luar biasa beliau ini teman-teman karena mau meluangkan waktu. Berkali-kali beliau kalau diundang, kalau bagaimana antara Singapura dan Indonesia untuk pengembangan entrepreneur UMKM, beliau tidak pernah menolak dan selalu menyiapkan waktu. Terima kasih ini Pak Stefanus untuk waktu yang luar biasa yang Terima kasih untuk sama-sama, senang. teman-teman. Ya, baik eh, teman-teman sekalian. Jadi pagi ini kita akan kuliah International Business Practice. Jadi ini Pak Stefanus dan teman-teman sekalian yang gabung di sini adalah teman-teman Ananda dari Universitas Ciputra Makassar yang memang kita ada mata kuliah International Business Practice atau praktek bisnis internasional yang tentu ini kita ingin bukan hanya teoritis saja, tapi ada aplikatif langsung, sehingga kami butuh sangat banyak informasi, bagaimana kemudian peluang-peluang, bagaimana kemudian praktek dan implementasi bisnis internasional. Dan juga luar biasa ini Pak Stefanus, karena saya lihat teman-teman UMKM juga hadir ya. Nanti silahkan perkenalkan kawan-kawan, bisa di kolom chat. Nanti kita harapkan nanti bisa ada sinergi ya, ada kolaborasi. Jadi silakan juga kawan-kawan bisa kemudian untuk share ya informasinya dari mana saja. Silahkan di-share, terutama teman-teman pelaku usaha bisa kemudian share ya. Baik, sebelum saya persilahkan Pak Stefanus, saya sapa dulu Pak Afrizal. Apakah Pak Afrizal, karena beliau ini gimana Pak Ya, Afrizal? selamat pagi Pak Iya, Barul, Pak Pak Stefanus Afrizal. dan Bapak Ibu yang hadir beserta mahasiswa. Terima kasih. Saya dalam perjalanan ini Pak Barul, mohon maaf Oh ya, lagi ya, menuju ke ya, meeting dengan Bang Danamon Pak. Ya, 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 oke. Mungkin ya, bisa dilanjutkan Pak. Saya akan monitor dari sini Pak. Oke, thank you. ya. Atau bisa Pak Afrizal sedikit pengantar Pak Afrizal. Jadi izin Pak Stefanus, Pak Afrizal ini untuk penanggung jawab mata kuliah kita ya. Silakan Pak Afrizal sedikit aja pengantar. Tidak apa-apa mungkin sambil jalan nih untuk kegiatan kita. Baik, Gimana Pak saya Afrizal? rasa Ya, silakan Pak. adik-adik mahasiswa punya atensi ya Pak ya terkait praktek perdagangan internasional di mana kalau kita lihat di sini eh, Pak Stefanus sebagai pelaku bisnis ya, pelaku bisnis internasional bisa sharing-sharing terkait pengalaman sejauh ini Pak ya, apalagi kurang kurang lebih 20 tahun ya Pak Stefanus ya berkancah di dunia internasional bisnis Pak. Jadi saya rasa teman-teman ini tidak hanya secara teoritis yang seperti disampaikan oleh Pak Baru, tapi di dalam dunia praktek juga itu perlu diimplementasikan Pak. Sehingga begitu kita uh, berada pada posisi di mana mahasiswa akan lulus, mereka sudah siap Pak secara mental maupun prakteknya nanti Pak. Jadi mungkin Bapak Stefanus dengan hormat bisa memberikan arahan Pak atau berikan bimbingan kepada adik-adik dan juga peserta yang hadir di seminar atau di perkuliahan internasional bisnis praktis ini sehingga ke depan kita lebih siap Pak dalam menantang dunia global ya Pak ya. Ya. Oke baik mungkin dari saya seperti itu Pak sambutan untuk Iya, pengantar sementara Pak ya. Nanti akan kita diskusi lebih lanjut Pak dengan materi yang akan iya. disampaikan oleh Pak Stefanus. Baik, terima kasih Pak Barul. Ya, baik. Terima kasih Pak Afrizal. Jadi dilancarkan kegiatannya.
Pak Prisal ini selaku penanggung jawab untuk mata kuliah internasional bisnis praktis di Universitas Ciputra Makassar. Baik, teman-teman sekalian, jadi tema kita hari ini adalah bagaimana kita menjelajahi peluang bisnis di Singapura. Dan luar biasa karena yang hadir langsung Pak Stefanus Titus Wijaya, teman-teman. Beliau adalah founder Bisnis Indonesia Singapore Association. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Beliau juga adalah entrepreneurs yang selama ini berkiprah luar biasa untuk hubungan erat Singapura Indonesia, terutama bagaimana memfasilitasi pelaku usaha UMKM dan entrepreneurs yang bisa mengakses kemudian Singapura. Mengapa Singapura, teman-teman sekalian? Kita tahu Singapura ini adalah hub ya, penghubung untuk Asia Pasifik. Jadi kalau bicara Singapura, aduh luar biasa saya kira ya, kita bisa belajar dari negeri singa yang kemudian di situ kita lihat bagaimana ekosistem bisnisnya, bagaimana kemudian peluang-peluang usahanya. Dan ini yang kemudian kita bisa maksimalkan ya untuk bagaimana kita mau menembus atau bisa mengakses pasar Singapura. Dan juga untuk Anda sekalian, mahasiswa Universitas Ciputra yang untuk mata kuliah perdagangan internasional atau International Business Practice, saya nanti berharap setelah ini nanti kita coba akan melakukan identifikasi potensi-potensi apa saja di UMKM kita ya, di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, yang kemudian itu bisa kita fasilitasi, bisa kita kurasi, bisa kita nilai, yang kemudian itu bisa kita untuk menembus peluang-peluang pasar di Singapura. Jadi target kami Pak Stefanus setelah ini Ananda atau teman-teman mahasiswa bisa melihat peluang-peluang itu ya. Tentu dengan informasi yang Pak Stefanus berikan, ini jadi bekal yang berharga untuk teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilakan Pak Stefanus. Mungkin juga ada sekilas tentang apa itu bisa, Pak, termasuk peluang-peluang untuk Anda sekalian, teman-teman sekalian. Ada mungkin yang mau study tour atau belajar apa di Singapura, karena udah puluhan tahun di Singapura. Bisa barangkali juga disampaikan Pak peluang-peluang untuk teman-teman. Dengan ini waktu saya persilahkan ke Pak Stefanus dengan segala hormat. Silahkan Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Ulum. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam diaspora. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih diundang oleh Pak Ulum. Mungkin mohon izin Pak, mau share screen dari host, bisa bantu? Ya, siap. Oke Pak, saya jadikan host. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman di Ciputra di Makassar ya. Senang sekali nih teman-teman dari mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, semangat-semangat ya. Saya izin untuk share screen ya. Jadi pada pagi hari ini saya diminta untuk cerita tentang menjelajahi peluang bisnis ke Singapura ya. Jadi sebenarnya Singapura ini bukan tujuan Bapak Ibu, teman-teman ya. Saya manggilnya teman-teman biar kelihatan lebih mudah. Singapura ini adalah pintu gerbang ya. Jadi kalau masuk ke Singapura bisa, nanti bisa ke berbagai negara. Sekilas tentang bisa saya akan paparkan dalam slide berikutnya. Sebelumnya saya ingin kenalkan dulu, saya dari Kota Bandung, tahun 97 sampai 2008 ini sebagai guru dan sebagai dosen ya di berbagai sekolah di Kota Bandung. Lalu tahun 2008 sampai sekarang ya hampir 20 tahun lah yang tadi kata Pak Ulum sudah berkecimpung di entrepreneurship dari berbagai latar belakang. Nanti bisa lihat di websitenya di sini. Nanti saya akan cerita apa itu bisa. Lalu sebelumnya saya ingin kasih gambaran sedikit. Tadi udah saya katakan sekilas bahwa Singapura ini kalau kita bicara tentang menjelajahi Singapura sebagai negara kecil, ekonominya juga nggak terlalu sebesar Indonesia ya, tanahnya sebesar Indonesia, tapi
ekonominya cukup ini ya, komplit ya, semua mulai dari labor force and employment-nya semuanya ada di sini. Terus juga GDP-nya banyak juga. Tadi saya lihat ada salah satu diaspora Indonesia yang sekarang balik ke Indonesia, yang membantu dari Singapura Indonesia banyak juga. Cuman memang di sini itu ekonominya berkembang pesat ya sebagai negara kecil, terutama 50 tahun terakhir sejak almarhum Lee Kuan Yew mendirikan Singapura ya, melepaskan diri dari Malaysia. Jadi 50 tahun lalu sama dengan Indonesia mungkin, tapi sekarang Singapura berkembang pesat. Tapi jangan khawatir, teman-teman Ciputra ini yang dari Makassar nanti bisa menjadi penerus. Kalau ingat Ciputra, saya ingat dulu pernah diundang ke Universitas Ciputra di Surabaya ya, tapi belum pernah nanti ke Makassar, Pak Ulum. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir ke Makassar. Nah, saya akan lebih spesifik untuk apa yang kami kerjakan ya dari BISA. Tahun 97 sampai 2008 waktu di Kota Bandung sebagai guru dan sebagai dosen itu saya banyak bantu dari sekolah-sekolah di Kota Bandung. Lalu pindah ke Singapura 2008 sampai sekarang itu banyak berkecimpung di bidang jasa ya. Jadi jasa membuat bikin event-event kecil sampai bisa networking. Dan 2020 itu kami membantu UKM. Nah, ini berkaitan dengan UKM. Nanti kalau teman-teman lihat, kami tergerak untuk membantu khususnya di bidang makanan ringan. Jadi ini problemnya yang ada di Singapura setelah kami amati, biaya hidup tinggi, legalnya mahal, banyak juga permanent resident Indonesia selama 5 tahun terakhir ini banyak yang pulang ke Indonesia karena biaya hidupnya semakin tinggi, Pak Ulum sama teman-teman. Jadi banyak yang menawarkan jasa-jasa dari Singapura. Itu kalau misalnya nggak tinggal di Singapurnya bertahan lama, itu biasanya nggak tahan karena harus balik ke Indonesia kebanyakan. Nah, ini juga salah satu kendala bagaimana UKM Indonesia kalau mau masuk ke pasar luar itu harus memikirkan banyak hal ya. Jadi karena biaya rentalnya mahal, biaya listing fee-nya mahal. Jadi harus dipikirkan secara strategik gitu. Jangan hanya sekedar ya bisa tinggal di luar, udah itu susah gitu untuk bertahan. Ini salah satunya adalah elemen-elemen di mana UMKM Indonesia kalau mau masuk ke pasar luar itu cukup berat, terutama dalam hal ini. Tapi jangan khawatir bahwa Indonesia ini kan sebagai negara yang popularitas anak-anak mudanya banyak gitu, terutama dari Ciputra ini, yang tadi udah dibilang lebih banyak untuk sekarang lebih ke praktikalnya. Kalau lihat praktikal kita tinggal lihat aja dari solusi yang ada. Solusi yang ada ya paling tidak adalah kita punya manpower yang banyak. Jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa urunan lah kalau bahasa dari Kota Bandung ya. Jadi Jawa Barat tuh gotong royong gitu ya. Jadi kita bisa bikin kolaborasi dengan teman-teman dari berbagai tempat. Nanti saya akan cerita apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satunya adalah bisa join eksibisi. Karena di Singapura itu hampir setiap minggu, Pak, ada banyak exhibition, ada banyak kegiatan internasional. Jadi itu yang membuat kenapa Singapura ini menjadi strategis gitu. Karena dia beli barang dari Indonesia, jual ke Amerika, beli barang dari Amerika, jual ke China sebagai hub gitu. Karena perputaran internasional company, hampir semua negara punya perwakilan yang ada di Singapura. Nah, kalau kebetulan saya ingin memberi sebagai case study buat teman-teman mahasiswa bahwa untuk ekspor impor di Singapura itu mereka sangat lumayan banyak ya. Cuman sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir sangat ketat ya. Jadi teman-teman ini sebagai salah satu masukan khususnya untuk barang-barang ekspor impor di Indonesia ini yang masuk ke Singapura sekarang importnya semakin harus ketat ya, terutama regulasinya. Ini salah satu
company di fine $20.000 gara-gara illegal import. Dan itu bisa kena juga bukan cuma ke company-nya, bisa juga nanti ke direkturnya gitu. Makanya untuk saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang buka kantor di sini sangat-sangat memperhatikan masalah regulasi. Ini sebagai contoh lain ya, freight forwarding kena fine 17.500 untuk ilegal 350 kg itu kirim makanan laut daging tapi tidak comply ya. Ini salah satunya juga contohnya. Nah, ini juga salah satu hal di mana membuat kita mempunyai peluang. Nah, karena Indonesia sekarang, Singapura sekarang explore ya, recognizing more halal certified product, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang populasi masyarakat muslimnya besar, ya itu banyak juga bisa menjadi, kan salah satu caranya lewat Singapura untuk menjadi hub. Ini salah satu menteri Singapura, Mas Agus Zulkifli, mengatakan itu. Jadi exploring ya, recognizing more halal certified. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu kepada para mahasiswa yang punya rencana untuk ekspor atau udah punya produk atau sudah ada pengalaman ekspor. Nah, ini mungkin sebagai teknis saja ya. Dan ini nanti bisa diterapkan di berbagai jenis bidang usaha. Kalau saya kasih contoh yang ada dari makanan ringan ya, karena kebetulan 4 tahun terakhir saya dengan beberapa partner itu bikin anak perusahaan untuk khusus ekspor impor. Tapi jadi kalau core bisnis kita tetap di bidang jasa, Pak Ulum. Jadi kita core bisnisnya tetap di event sama di konsultan. 4 tahun terakhir itu kita bikin anak perusahaan. Nah, ini salah satunya kalau ingin masuk ke pasar luar, teman-teman perlu memperhatikan perizinannya ya, terutama dari barcode, dari uji nutrisi, dari halal certified atau syarat kemasannya seperti apa, terus juga untuk eceran seperti apa. Ini contohnya udah ada. Nanti bahannya akan bisa di-share habis ini. Nah, ini juga contoh lain bagaimana kita ingin supaya pemrosesan untuk pengirimannya itu dari Indonesia sudah disiapkan. Jadi begitu sampai sini tinggal ambil lewat kargo, masukin ke forklift, masuk ke supermarket, langsung dijual gitu. Jadi jangan kita masuk ke Singapura harus di packaging lagi dan sebagainya. Kalau UMKM terlalu berat, Pak Ulum sama teman-teman. Kita bicara UMKM ya. Kalau kita bicaranya perusahaan-perusahaan gede kayak yang sudah terkenal, ya mereka tidak perlu kita gitu. Tapi kalau kita bicara UMKM, gotong royongnya itu kayak begini. Ini sebagai contoh. Nah, ini juga salah satu yang kita lakukan. Kita ada 2 gudang, satu di Pandanloop, satu di Changi. Jadi kita sejak 4 tahun terakhir ya membantu UKM. Tapi memang sekarang udah mau akhir tahun Pak Ulum dan teman-teman, jadi sekarang udah agak sedikit slow. Akan lebih banyak ke event. Dan ini beberapa contoh yang pernah kita lakukan beberapa kali dengan cara gotong royong itu. Jadi misalnya daerahnya di mana, di Jakarta atau di Makassar ya, kumpulin semua UMKM di Makassar, nanti kerjasama tadi udah sempat disinggung misalnya kolaborasi dengan bank atau dengan pendanaan, jadi kita bisa membantu gitu, UMKM-nya punya produk, bank punya uang, kita sebagai entrepreneur juga bisa menjadi agregator dan distributor. Dan ini yang penting. Terus bicara tentang menjelajahi pasar Singapura, nah salah satu yang teman-teman Ciputra di Makassar yang perlu memperhatikan adalah jangan hanya memikirkan untuk offline, tapi juga harus ada online-nya. Nah, ini strateginya salah satunya kita sebut O2O ya, online to offline. Ada teman-teman UMKM yang sangat rajin di online, tapi offline-nya nggak ada. Nah, itu juga susah. Terus rajin di offline, tapi online-nya juga kurang. Jadi sekarang itu zamannya harus ada 2, harus ada offline dan online gitu.
Dan ini yang kita lakukan Pak Ulum dan teman-teman Ciputra di Makassar. Kita melakukan online maupun offline marketing seperti ini. Bisa lihat misalnya kita ada bazar atau ada pop-up store. Kita juga rajin ketemu dengan masyarakat yang ada di Singapura, baik masyarakat di komunitas maupun di masyarakat bisnis. Ini juga contoh lain yang pernah kita lakukan, nanti bisa cek juga di websitenya. Kita ada bisa shop.sc.com, bisa juga, kita juga ada Shopee juga. Ini masih jalan sampai sekarang, walaupun volumenya tidak banyak ya. Ini tidak banyak, tapi paling tidak kita sudah membantu dengan apa yang kita lakukan, karena kita juga keterbatasan manpower di Singapura. Nah, ini beberapa produk-produk UMKM yang pernah kita bawa dari dulu, dari sejak 4 tahun lalu. Ini banyak juga. Tetapi masalah utamanya adalah harus ada local partner di Singapura, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kolaborasi dengan misalnya konsultan atau apa yang ada di Indonesia, tapi kalau mereka tinggalnya di Indonesia agak susah, teman-teman. Karena apa? Karena mereka nggak tinggal di Singapura, atau nggak tinggal di Hong Kong, atau nggak tinggal di Taiwan, atau nggak tinggal di Amerika, atau nggak tinggal di Australia. Jadi diasporanya itu jangan cari yang tinggalnya di Indonesia, harus cari yang ada di negara itu. Karena kalau nggak nanti gimana untuk eksekusinya? Karena perputarannya kan sangat cepat gitu. Dan ini yang kita lakukan, Pak Ulum, teman-teman, sejak 2009 sampai sekarang. Kita nanti teman-teman kalau mau join boleh ke meetup.com/bisa-kita. Itu bisa lihat kegiatan-kegiatan kita dan itu gratis. Itu bisa dilakukan bisnis komunikasi langsung dengan para UMKM juga yang ada di Singapura. Jadi definisi UMKM di Singapura sama di Indonesia agak beda ya. Kalau di Singapura small medium enterprise itu di bawah $200 juta, itu masih termasuk small medium enterprise. Kalau di Indonesia UMKM itu ada beberapa kategori ya, mulai dari bawah 5 juta, di bawah 50 juta, di bawah 500 juta, dan di bawah 5 miliar. Itu termasuk UMKM. Tapi kalau di Singapura di bawah 200 juta. Jadi jangan heran kalau ketemu antara orang Indonesia dan orang Singapura, kebanyakan di Singapura akan menjual jasa gitu Pak Ulum dan teman-teman. Mulai dari asuransi, properti, education, medical, maupun sampai ke jasa-jasa lainnya. Karena negaranya kecil, manpower-nya sedikit, jadi ini yang kita lakukan. Kita lakukan namanya business matching, kita bikin pertemuan-pertemuan rutin dengan orang perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Ini bisa dilihat sendiri gratis dan bisa ikut. Yang kedua, selain dengan business trip, networking, kita juga bisa melakukan pop-up store. Ini beberapa contoh pop-up store dari Indonesia yang kita bikin, misalnya di Orchard, atau di Tiong Bahru, atau di Jurong, atau di Punggol. Kita bikin acara seminggu, atau 3 hari, atau sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Juga selain itu juga ada yang namanya showcase ya. Nanti kalau tadi Pak Ulum, saya ada 2 event di akhir penghujung November dan Desember tahun ini. Yang pertama, saya organize event tahunan namanya Indonesia Agritech dan Tourism Insight. Ini setiap tahun di Singapura. Dan juga kita membantu salah satu agensi dari Kota Kinabalu ya, dari Sabah. Jadi mereka ada turnamen golf, kita bantu untuk promosi. Jadi Singapura ini sebagai negara hub bukan hanya membantu dari Indonesia doang, tapi kita juga bisa membantu dari berbagai negara tetangga kita kayak Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Laos, banyak sekali. Jadi irisannya itu jangan hanya kalau teman-teman di Ciputra nanti berpikir, oh saya besar hanya di Makassar doang. Jangan, atau di Jakarta doang, atau di Surabaya aja. Tapi kalau bisa global gitu. Nah, Singapura itu bagus buat experience gitu, untuk koneksi ke luar lewat Singapura. Jadi jangan salah, Singapura ini bukan tujuan, tapi stepping stone. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman produknya atau jasanya bisa masuk ke sini,
itu akan banyak. Saya baru 2-3 hari lalu Pak Ulum dan teman-teman nonton bola nobar ya di Singapura antara Indonesia lawan Jepang, ternyata kalah 4-0 Indonesia. Terus juga nobar antara Indonesia lawan Arab Saudi dengan teman-teman diaspora, itu Indonesia menang 2-0. Saya ketemu satu anak muda dari kota Bandung juga, dia punya dia kerja di satu perusahaan itu ternyata dari kota Bandung, tapi distributornya ada di Singapura justru. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol, dia jual, saya tanya kenapa lewat Singapura, ya karena dia lebih mudah untuk ekspor importnya, untuk koneksi, cari investor, cari buyer dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh yang kita bisa pikirkan untuk dari Makassar untuk bisa masuk ke pasar luar. Dan ini salah satunya juga di Singapura ini juga kita perlu ada lewat agregator atau distribution channel. Kalau zaman dulu itu carinya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura yang menjadi agregator atau distribution channel. Kalau sekarang UMKM itu bisa juga kolaborasi dengan diaspora yang ada di luar gitu. Mereka juga banyak yang membutuhkan atau mencari produk-produk dari Indonesia atau dari berbagai negara menjadi distributor dan agregator. Nah, saya juga di Singapura kolaborasi juga menjadi affiliate dengan global company juga dari US yang baru ekspansi ke Indonesia. Nah, kita juga bisa, ini salah satunya yang saya lagi kembangin juga. Jadi kita belajar bukan hanya membantu UMKM Indonesia untuk ekspor keluar, tapi juga bagaimana global company yang bisa masuk ke berbagai negara lewat online. Nah, ini salah satunya dari Amerika, udah 32 tahun. Kita juga belajar sistemnya, kita belajar koneksinya, namanya shop.com, dan kita punya toko online sendiri jadinya. Dan ini bisa dilakukan sebagai side income gitu. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa sini ada yang tertarik, bisa coba juga gratis menjadi prefer customer-nya, bisa nyobain, kalau misalnya bisa jualan dapat cashback. Kalau mau jalankan bisnisnya bisa juga, nanti bisa di-explore lebih lanjut. Dan tadi udah sedikit saya singgung ya, di akhir tahun 2024 ini ada 2 event yang kita lagi promosikan. Satu adalah minggu depan, kita ada sekitar 20 startup dari berbagai kota di Indonesia yang datang ke Singapura. Kita bikin acara Indonesia Agritech Startup Tourism Insight di Kedutaan Besar KBRI Singapura. Dan juga ada di kota Kinabalu, tadi udah diceritain. Dan baru bulan lalu saya ikut leadership school di Jakarta untuk shop.com ya. Dan saya akan coba putarkan sedikit biar nggak bosan ya. Oke. Suaranya belum keluar ya Pak Stefanus? From Indonesia to participate this event. Process, the pitch battle, of course, and also the networking sessions that following the event. So we learned a lot of things, and it's an honor for Raja Teknik Solusi to receive the 3rd place for this prestigious competition. So we're so grateful for this opportunity. Congratulations for making happen for Bisa Indonesia Network and Satu Tampa. Yes!
jadi ini adalah kegiatan tahunan yang kita lakukan sejak 2015. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya. Dan ini adalah juga beberapa event yang kita bawa dari luar, misalnya dari Singapura kita bawa ke Bandung. Ini contohnya, kita lihat. Sedap. I'm from Singapore. He's Andy, I'm from China. and he's a Yeah. food blogger. Yeah. We will taste 2 different tofu and provided our reaction to it. So let's start. Careful, it's kind of spicy. And the fried one is very crunchy. I think it's a good mix of everything. It's very soft, but it's very crispy on the outside. Very airy as well. It's very light. I mean, the texture of both is same, but this is the crispy outside, and like when you put it in the sauce, like you get a kick. So it's a sharp, nice taste. Let's try the yellow one. A very natural smell, and when you bite it, your teeth just cut it through, without any hindrance. Feels very fresh, so it's nice. It's very clean. Taste the water, right? We have spring water. Spring water. This is very light as well. Yeah. It goes very well with or without the sauce. Yeah, but both is good. Very out of 10. 8. 10 out of 10 for me. I agree. It's 10 out of 10. Yeah. 10 out of 10? 10 upon 10. 100 out of 10. Ya, itu anak-anak dari SMU University waktu mampir ke Indonesia, ke Kota Bandung, kita bantu untuk arrange ke salah satu pabrik tahu di Kota Bandung yang tertua gitu. Jadi mereka juga sangat excited gitu. Bagaimana caranya sekolah-sekolah universitas di Singapura itu bukan hanya belajar, tetapi juga hands on gitu, untuk langsung belajar sama pelaku-pelaku bisnis yang ada di Asia. Karena mereka sadar di Singapura ini kan negara kecil ya, jadi harus belajar gimana caranya untuk menjadi memasarkan produk mereka untuk bukan hanya di Singapura doang, karena ke Singapura doang nggak cukup, pasarnya terlalu kecil, jadi harus berpikir keluar. Ini contohnya. Dan ini adalah salah satu contoh event-event yang kita lakukan di Singapura yang kerjasama dengan Kementerian Kepemudaan di Singapura. Ini sebagai contohnya adalah bagaimana event ini namanya mengintegrasikan antara orang asing dengan orang lokal gitu. Ini contohnya, kita lihat. Whenever I am feeling low, I look around me and I know there's a place that will stay within me. Wherever I may choose to go, I will always recall the city, know every street and shore, sail down the river which brings us life, winding through my Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me. This is where I won't be alone, for this is where I know it's home. When there are troubles to go through, we'll find a way to start anew. There is comfort in the knowledge that home's about its people too. So we'll build our dreams together, just like we've done before. Just like the river which brings us life, there'll always be Singapore. Where
know I must be where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me. This is where I won't be alone. But this is where I know it's home. But this is where I know it's home. For this is where I know I'm home. Nah, itu sebagai contoh lain ya. Dan ini buat teman-teman UMKM yang ingin ekspor ke luar lewat Singapura, khususnya di bidang makanan ringan ya. Ini requirement-nya nanti bisa dilihat di sini. Kalau ada yang tertarik bisa kirim requirement-nya. Pertama harus ada BPOM certified, expired date 1 tahun, halal certified, barcode, dan non-meat or non-milk, dan non-honey. Jadi ini bisa kirim katalognya ke sini, nanti kita coba proses. Mungkin untuk tahun depan ya, karena sekarang udah akhir tahun, jadi udah mulai mau liburan semuanya. Dan ini kantor kami di Singapura, di Fraser Tower. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik bisa mampir, nanti bisa janjian. Jadi sebagai kesimpulan, hari ini, pagi ini saya tidak akan banyak bercerita, karena ini lebih arahnya menjelajah. Tadi kan topiknya dari Pak Ulum adalah menjelajah peluang-peluang bisnis yang ada di Singapura. Saya kasih contohnya doang tadi, itu yang jasa event, konsultasi, makanan ringan, itu sebagai contoh. Tapi mungkin teman-teman Ciputra Makassar akan lebih punya imajinasi lain. Secara sederhana ada 5 hal yang kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mau masuk lewat Singapura. Pertama adalah pemerintah Singapura ini mempunyai planning yang bagus gitu ya. Jadi artinya kalau mereka namanya law enforcement-nya itu jelas gitu. Jadi mereka tidak membeda-bedakan antara ini rasnya ini atau rasnya ini. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi selama 50 tahun terakhir ini mereka cukup konsisten ya. Pasti ada yang kurang lebih ada masalah lah pasti. Tapi secara overall di Singapura karena negara kecil, jadi pemerintahnya misalnya udah katakan A untuk jangka panjang ya, mereka akan lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendirikan perusahaan 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir itu cukup mudah gitu. Dan sangat-sangat menunjang gitu infrastrukturnya. Mulai dari pendirian perusahaan sampai pengembangan. Hanya saja setelah 5 tahun terakhir ini itu sangat-sangat due diligence-nya tidak mudah gitu. Jadi kalau mau buka perusahaan di Singapura sekarang bukan hanya kalau dulu bisa dorman ya, artinya Bapak Ibu atau teman-teman ada di Makassar bikin kantor di Singapura, nanti jualan lewat Indonesia gitu. Itu dulu lebih gampang. Tapi kalau sekarang mau buka kantor di sini, pertama harus punya lokalnya, yang kedua harus ada personal bank account-nya minimum ada certain amount ya. Jadi tidak mudah dan due diligence-nya itu super ketat gitu, nggak seperti dulu gitu. Karena sekarang mereka takut ya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak misalnya tahun lalu ada kasus money laundering di Singapura dari berbagai negara, itu juga membuat pemerintah Singapura sangat ketat regulasi. Nomor 2 tentang pendirian perusahaan. Yang ketiga, banyak yang lewat Singapura karena anak-anaknya gitu.
Jadi keluarganya ada di Indonesia, punya pabrik, punya hotel, punya apa, anaknya sekolah di Singapura. Nah, anaknya biasanya anak-anaknya ini nggak mau pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya mereka menetap di sini, mereka bikin holding di sini. Tadi yang saya kasih contoh itu yang dari Kota Bandung buka perusahaan distributor di Singapura, ada juga. Yang keempat adalah dari membuat perusahaan di Singapura itu mereka bikin holding untuk cari investor. Banyak perusahaan-perusahaan startup dari Indonesia yang buka kantornya di Singapura. Kayak minggu depan ini ya saya dengan kawan-kawan bikin acara. Terus saya sempat ketemu dengan Family Capital dari Indonesia yang buka bikin event di Singapura minggu depan. Ternyata ya raising fund-nya di Singapura salah satunya. Jadi dia invest ke startup-startup di Indonesia, tapi paperwork-nya lewat Singapura. Ya inilah PR buat pemerintah kita ya dari Indonesia. Itu kita nggak bicara tentang pemerintah dulu lah. Karena sekarang saya dengar Pak Ulum di Indonesia lagi pilkada ya, musim-musim pilkada ya, lagi rame katanya. Ya, tanggal 27 ini. Kita nggak pas tanggal 27 kami bikin acara di Singapura ya di kedutaan. Yang kelima, kenapa banyak perusahaan buka kantor di Singapura? Kelima adalah aksesnya sangat mudah gitu. Dari Changi Airport, kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura lewat Changi itu, ke kota itu sangat smooth gitu. Dan kita masuk dari mulai turun sampai ke keluar itu sangat smooth. Dan menurut saya itu salah satu airport yang sangat paling sibuk di dunia gitu. Jadi kalau kita pergi ke sana itu bukan kayak ke airport, tapi kayak ke mall gitu ya. Bisa duduk-duduk, bisa nonton bola, bisa nonton film dan sebagainya. Itu menurut saya infrastrukturnya Singapura bagus. Jadi antara satu titik ke titik lain tinggal naik MRT atau public transportation, sangat convenient. Yang keenam adalah Singapura ini karena terbatas ya manpower-nya, jadi mereka lebih mengandalkan human capital, Pak Ulum sama teman-teman di Ciputra ya. Human capital maksudnya gini, kalau kita di Indonesia, saya negara gede gitu, banyak laut, banyak gunung, banyak manpower gitu. Akhirnya berpikirnya lebih lebih santai. Kalau di sini tuh waktu itu cepat gitu karena perputarannya itu kan tinggi dan mereka itu kan istilahnya gini, Singapura itu berdiri di negara yang tetangga-tetangganya besar-besar Pak Ulum. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi kalau negara mereka ini nggak punya kapasitas yang bagus dari sejak kecil itu mereka sangat kompetitif gitu dari kecil. Jadi menurut saya itu salah satunya. Kenapa banyak orang-orang Indonesia, orang diaspora Indonesia di Singapura juga ada sekitar 250.000 ya. Jadi teman-teman bisa juga nanti yang ke-6 kolaborasi dengan diaspora Indonesia yang ada di Singapura gitu. Jadi karena kita tinggal di sini, kita ketemu dengan masyarakat yang ada di sini, kita berbahasa Inggris dengan mereka karena kita cukup lama. Jadi kita tahu law-nya juga. Nah, yang terakhir adalah buat teman-teman di Ciputra yang di Makassar, mungkin bisa juga untuk meningkatkan kemampuan untuk menjual personal branding ya Pak Ulum ya. Jadi saya kadang-kadang kalau bikin acara startup di Singapura, ketemu dengan orang Singapura sama orang Indonesia. Startup Indonesia bagus-bagus Pak Ulum. Saya begitu presentasi, gelagapan, nggak bisa ngejelasin. Sementara startup di Singapura, presentasi bagus. Saya tanya, kamu bikinnya di mana? Oh, bikinnya di Batam. Kamu bikinnya di mana? Developernya? Oh, di Jogja. Kamu bikin produksinya di mana? Di Bandung gitu. Jadi sebenarnya ini peluang karena kita ini punya kreativitas, tinggal diasah aja. Mungkin yang presentasinya cari anak-anak mahasiswa yang dari Ciputra ini yang pinter-pinter berbahasa Inggris gitu. Kalau zamannya saya dulu datang ke sini kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya harus berjibaku gitu untuk belajar. Kalau dulu di Indonesia tiap minggu kita belajar bahasa Inggris juga akhirnya nggak pernah dipakai gitu Pak Ulum. Jadi akhirnya begitu sampai sini ya harus belajar lagi gitu. Nah itu juga mungkin singkatnya itu. Mungkin sampai sini dulu Pak Ulum. Enaknya kita ngobrol tanya jawab lebih enak gitu. Karena kalau secara overall ada 5 tadi,
Satu adalah kepastian hukum di Singapura, kedua mendirikan usaha itu mudah, ketiga itu adalah konektivitas, keempat itu tentang business succession ya, kayak di Singapura itu banyak perusahaan-perusahaan jasa yang bisa kita kerjasama. Yang kelima itu adalah daya juang gitu, human capital. Itu yang menurut saya universitas-universitas di Indonesia baik para dosen maupun mahasiswa itu bisa memanfaatkan. Karena acara-acara gini itu bersyukur Pak Ulum, zaman saya nggak ada yang acara-acara beginian gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Stefanus paparannya yang luar biasa. Teman-teman sekalian, ini luar biasa yang dibawakan Pak Stefanus. Jadi kita sudah punya gambaran ya seperti apa negara Singapura. Sebelumnya mungkin kita udah baca, udah tahu, tapi ini langsung Pak Stefanus yang udah puluhan tahun di sana sebagai diaspora, yang udah menggambarkan kita lebih detail ya, lebih lengkap tentang Singapura dan peluang-peluangnya. Juga tadi yang luar biasa karena beliau memberikan kita peluang bagaimana kemudian untuk akses pasar di sana, apa saja persyaratannya. Dan saya kira entrepreneur itu kan kata kuncinya adalah peluang ya, teman-teman sekalian, Anda sekalian. Oke, baik. Saya langsung saja, teman-teman. Ini ada beberapa UKM juga, ada teman-teman mahasiswa. Saya persilakan langsung ya, langsung kalau ada pertanyaan. Mau lewat chat juga bisa, kalau mau lewat chat. Jadi saya langsung persilahkan teman-teman. Jadi tolong disampaikan nama ya, nama kemudian asal dan langsung pertanyaannya. Saya ke Tasya dulu, silakan Tasya. Baik. Halo Pak, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya sesimpel kayak untuk Pak Stefanus sendiri sebagai founder dari BISA, Business Indonesia Singapore Association, berdasarkan pengalamannya Bapak sendiri, strategi yang paling efektif menurutnya Pak Stefanus bagi UMKM Indonesia itu khususnya dari Makassar, dari Sulawesi Selatan untuk membangun jaringan bisnis yang kuat dan create kolaborasi yang berkelanjutan di Singapura yang notabene dia sebagai pintu gerbang menuju pasar global itu bagaimana Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Anastasia, pertanyaannya bagus sekali. Saya jawab langsung atau nunggu nanti Pak? Bagusnya langsung aja Pak Stefanus. Ya. Jadi supaya nggak elpan. Lebih yang paling gampang adalah lakukan hal yang kecil di tempatmu, apa yang kamu mau cari, lalu bisa leveraging keluar gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya cari komunitas, jangan jalan sendiri, apalagi kita UMKM. Gitu. Jadi misalnya dengan teman-teman di Makassar dulu, misalnya contoh menabung misalnya, menabung nanti pergi ke Singapura jangan hanya untuk jalan-jalan, tapi kalau sekarang kan dari Indonesia ke kota-kota lain itu boleh dibilang biayanya lebih murah, lebih mahal daripada ke Singapura gitu. Jadi dari Makassar ke Singapura malah lebih murah daripada Makassar ke Bandung gitu. Nah itu biayanya kumpulin misalnya 5-10 orang, datang ke acara-acara event internasional yang ada di luar. Selebihnya jalan-jalan gitu. Jadi berani ikut acara-acara di luar. Ketemu orang asing gitu. Jangan ketemu sama orang Indonesia dulu gitu kalau bisa. Kalau bisa nanti ketemu orang asing. Nanti kalau misalnya perlu bantuan baru ke diaspora gitu. Jadi yang paling penting adalah punya kemauan dulu. Why-nya dulu, ketemu why-nya dulu. Kalau why-nya udah ketemu, mau ada tantangan sebesar apapun, why-nya udah ada. Yang kedua, punya apa yang kita mau jual. Misalnya apakah saya ingin menjual kemampuan berbicara saya, atau kemampuan hospitality saya, atau menjual produk gitu. Kalau menjual produk ya kita harus punya produk yang bagus, yang sesuai compliance. Ketiga, kalau kita menjual jasa, ya paling tidak jasa yang kita lakukan ini bisa punya proven record gitu. Singapura ini beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Singapura ini mereka ini kalau ditanya misalnya Mbak Anas mau apa gitu, harus spesifik. Kalau di Singapura maunya ini gitu. Tapi kalau orang Indonesia enggak, yang penting kerja apa aja Pak gitu. Nah kalau mau kerja apa aja orang Singapura nggak connect gitu. Itu yang sering terjadi itu
masalah culture. Itu aja mungkin jawaban saya. Iya, baik. Berikutnya yang lain, teman-teman, silakan. Saya ini ada Bu Aryani, tapi ada juga di chat sebelum Bu Aryani. Ini Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu sebelum ke Bu Aryani ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tahu siapa ya Pak? Izin. Iya, silakan Pak Wahyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Stefanus yang saya hormati. Perkenalkan Pak, saya Pak Wahyu. Kebetulan saya juga founder dari PT NB Perkasa Jaya, di mana kita adalah konsorsium dari teman-teman trader Pak. Di Indonesia Pak. Sederhana Pak, di mana di sini juga kami bergerak di bidang pengembangan untuk pelaku UMKM, yang dimana kita ketahui Pak, untuk teman-teman ya UMKM itu sangat berharap sekali barang-barang produknya itu bisa kita pasarkan di luar. Nah, cuman yang menjadi kendala di sini adalah teman-teman UMKM ini masih memiliki standar yang menengah ke bawah, yang memang itu masih perlu kita rangsang untuk kita latih terus-menerus bagaimana kita produknya untuk bisa bersaing di kancah internasional, Pak. Itu. Ini luar biasa. Saya mendapat dari rekanan baru dari BISA kita dengan berharapan nanti ini bisa menjadi sebuah tonggak untuk kemajuan UMKM sekaligus untuk menjadi mengenalkan lebih besar lagi, Pak. Nah, harapan saya begini, Pak. Mungkin apakah dari BISA kita ini bisa membuat sebuah kolaborasi, sebuah kegiatan event di mana itu mungkin bisa menjadi sebuah event tahunan, Pak. Jadi tidak hanya mungkin dipasarkan di Singapura saja, tapi justru bagaimana event itu kita buat di negara kita sendiri, Pak. Jadi kita mengundang para pelaku UMKM maupun pariwisata, dengan kita yang menghadirkan para rekanan-rekanan investor pun ataupun rekanan-rekanan dari luar yang mungkin dari relasi-relasi dari BISA kita untuk bisa hadir ke dalam negeri, Pak, yang dimana di situ bisa untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan langsung dari para pelaku UMKM bagaimana tentang knowledge produk yang akan bisa diekspor, standarisasinya itu seperti apa, Pak. Nah, mungkin itu harapan saya dari BISA kita, selain nanti mungkin kita bisa Bapak melakukan pemasaran di luar, apakah bisa untuk para investor ataupun para buyer yang ada di sana itu juga berkenan hadir kalau misalnya seandainya kita buat event di Indonesia. Mungkin tidak harus di Jakarta, Pak. Bisa setiap setahun sekali atau setahun 2 kali Bapak melaksanakan kegiatan ini. Mungkin bisa di Sulawesi atau mungkin bisa di Temanggung atau di Magelang. Jadi itu membuat sebuah rangsangan, Pak. Jadi ada standarisasi untuk knowledge produk yang bisa diekspor, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu ya. Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih. Ya, sebenarnya kita pengen banget, Pak. Hanya masalahnya adalah kita itu terbatas, Pak. Yang tadi saya sudah katakan bahwa di Singapura ini kita bukan perusahaan besar, Pak. Kita perusahaan kecil. Tapi kalau ada ide-ide kolaborasi seperti ini untuk kita bikin acara di Indonesia dengan skala yang kita bisa jangkau, kita sangat welcome, Pak. Selama ini kalau Bapak perhatikan di website kita atau di apa yang kita lakukan dari BISA, apa yang kita lakukan adalah kita pakai sistem guerrilla marketing, Pak. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman UMKM, para mahasiswa ini tahu yang namanya guerrilla marketing ya. Jadi karena kita bukan perusahaan besar, makanya kita bikin ya misalnya pagi ini saya diundang Pak Ulum, saya muncul untuk menyapa kawan-kawan dari Ciputra di Makassar. Nanti minggu depan saya diundang di Medan untuk kalau bisa ke Medan misalnya, atau ke Batam, kemarin diundang ke Batam. Jadi yang kita lakukan ya buat percikan-percikan aja, Pak, yang kita lakukan. Karena kita bukan perusahaan besar yang punya budget marketing yang tinggi, kecuali memang ada CSR atau dari perusahaan-perusahaan yang punya corporate social responsibility yang mengajak kita untuk kolaborasi. Kita welcome, Pak,
untuk saat ini memang spesialis kita hanya Singapura aja karena memang kita tinggal di sini gitu Pak. Dan kita nggak mau terlalu over gini karena apa? Karena saya tahu Pak kalau ke Indonesia itu makan waktu Pak, bener. Pergi ke saya dari kota Bandung Pak. Dulu penerbangan Singapura Bandung ada Pak. Sekarang kalau mau ke Bandung Pak harus ke Jakarta dulu, nanti naik ke Bandung lagi itu udah habis 1 hari, setengah hari lebih Pak. Jadi kalau untuk Indonesia perlu waktu 3 atau 4 hari gitu. Belum lagi dari kota ke kota gitu. Tapi tantangan Bapak saya sangat appreciate Pak. Kita ingin juga kalau nanti mungkin Ciputra University dari Makassar bisa kolaborasi dengan kita, why not gitu. Kalau memangnya bisa bikin acara tahunan. Saya kasih contoh yang tadi saya udah ceritakan. Kami bikin acara tahunan di Singapura dua kali Pak. Yang tadi saya bilang Integration Community sama Indonesia Startup. Itu menjadi event tahunan sekarang di Singapura. Itu pun aja persiapannya mungkin 2-3 bulan gitu. Dan menurut saya ya itu yang bisa kita kontribusi saat ini ya. Tapi kalau memang nanti ke depan, karena sebenarnya core bisnis kita itu event hanya salah satu untuk marketing gitu. Kita tuh lebih ke jasa sebenarnya. Kalau jasa itu kan lebih gampang gitu. Jadi tidak terlalu banyak effort gitu untuk ini. Tapi kita akan coba pikirkan untuk tahun depan bisa memikirkan bikin event-event yang di Indonesia yang lebih banyak gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Pak. Maka Ya, kemarin baik. izin Pak sedikit tambahan. Mungkin maaf kemarin kita juga sudah dari perusahaan kami juga sudah sudah ada membuka pembicaraan dengan Wacana Project. Cuman kami memang tidak spek di bidang IO Pak. Jadi kami memang perlu masih mencari rekanan partner yang memang untuk bisa kita kembangkan. Karena kita sendiri juga bekerja sama dengan pihak dari Pertamina, Astra untuk pembinaan rekanan UMKM pastinya yang memiliki nilai knowledge produk yang bisa dijual dan kita ada pendampingan dan itu harapan kita produk-produk UMKM kenapa kita belajar dari Cina saja Pak. Cina itu kenapa produknya sangat murah, sangat compatible dan sangat terjangkau lah dengan harga yang nggak masuk akal karena mereka UMKM sangat didukung sekali dengan para rekan-rekan investor itu Pak. Jadi memang dibina, barangnya dibuang keluar dengan harga standar yang sangat lebih baik dan itu sangat merangsang Pak. Nah itu harapannya produk-produk UMKM di Indonesia ini itu memiliki sebuah rangsangan, setidaknya mereka tahu bagaimana sih standarisasi untuk bisa produk ini keluar. Nah dan itu kalau ada pameran-pameran yang lebih kita bikin di dalam negeri, justru kita mengundang dari investor ataupun dari buyer dari luar, ya itu juga bisa jauh lebih baik Pak. Jadi ilmu-ilmu untuk para UMKM itu kita juga saat ini memberi pelatihan UMKM ke setiap desa ataupun setiap provinsi ya untuk bagaimana memiliki standarisasi produk itu aja Pak dari saya. Mungkin nanti kita bisa berkoordinasi berkolaborasi ke depannya Pak. Mungkin terima kasih dari saya, izin Pak. Matur suwun. Ya, makasih Pak Wahyu. Izin nanti kontaknya juga Pak ya untuk kita bisa kolaborasi, mungkin juga untuk bisa ke Sulawesi misalnya ya. Baik, tadi Ibu Hajariani dulu ya. Silakan Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Stephen. Nama saya Haji Aryani dari PT Lontara Jaya Nusantara, bergerak di bidang pengolahan madu dan sambal. Kebetulan produk kami juga di-owner sama mantan Bapak Presiden Jokowi, alhamdulillah, dan memberi nilai tambah. Yang saya mau pertanyakan, saya kan sering ikut event internasional Pak, termasuk TEI kemarin sama AMBF. Nah, kendalanya yang ingin saya tanyakan, apakah jika mau ekspor ke Singapura, apakah sama dengan legalitas yang Jepang dan Inggris dan negara lainnya bahwa mereka punya persyaratan dokumen ekspor dulu Pak. Jadi walaupun kami udah ber-BPOM ya, tapi nggak dipakai di negara mereka. Jadi harus diakui di negara mereka dulu dokumen kita. Jadi harus sampaikan ke adatnya dulu dokumennya melalui FTA. Jadi agak ribet sih. Nah ini kita katanya ekspor itu mudah, tetapi ternyata
prosedurnya yang susah gitu Pak. Nah yang kedua misalnya nih kita minat mau ikut event-eventnya Bapak nih Indonesia Startup dan lain-lain, apakah ada booth yang disediakan atau bagaimana Pak untuk ajang promosi produk kita? Barangkali terus satu lagi, apakah saya baca tadi ada expire itu minimal 1 tahun buat produk yang akan keluar? Barangkali itu Pak. Terima kasih. Masih di mute Pak Stefanus. Masih di mute ya. Oke, terima kasih Bu Oke, pertanyaannya. Jadi yang pertama Bu, setiap negara punya aturan yang berbeda-beda. Iya. Saya mungkin tidak bicara yang di luar Singapura ya. Kalau Singapura peraturannya gini Bu. Kalau khusus untuk yang kita lakukan ya, yang anak perusahaan kita bikin, itu yang untuk makanan ringan ya. Pertama yang ada 5 syarat tadi tuh, yang ada halal certified, BPOM itu semua dokumentasi harus punya di Indonesia. Yang kedua, Ibu harus punya local partner di Singapura yang menjadi distributor. Nah, distributor itu harus punya izin import, ekspor. Harus punya izin ekspor import. Nah, anak perusahaan kami punya untuk izin ekspor import. Tetapi di Singapura itu izin ekspor itu banyak variasinya, Bu. Nah, kalau untuk madu itu belum. Karena madu itu belum bisa. Sambal itu bisa. Tapi kalau sambal harus bahannya itu misalnya sambal ikan itu boleh, sambal yang berhubungan dengan non meat ya, bukan daging. Jadi kalau ikan, sambal tenggiri itu masih bisa. Tapi kalau madu itu belum bisa karena itu ada perizinan khusus. Nah, jadi 2 arah Bu, di Indonesia harus punya comply, di luarnya harus punya local partner yang punya perizinan. Tapi nggak semua local partner itu punya perizinan yang lengkap gitu. Misalnya satu makanan ringan, nanti ada lagi makanan laut, nanti ada lagi makanan daging-daging, itu beda-beda gitu. Nah, semakin semakin berat peraturannya itu karena dari jenis barangnya gitu. Nah, itu yang kedua yang perlu dipikirin. Yang selanjutnya adalah tadi yang event-event internasional yang Ibu udah ikut ya. Nah, di Singapura kalau misalnya ada yang mau ini ikut, kebanyakan adalah lebih ke arah kita nggak bisa melakukan langsung karena kita kan tadi udah bilang kita perusahaan kecil gitu. Kita harus punya contoh misalnya tadi kolaborasi dengan Pak Wahyu, misalnya ada Pertamina nih punya dana CSR, nah baru bisa misalnya dana CSR-nya kita pakai untuk bayar booth gitu atau apa, nah baru kita bisa karena kita bukan pemerintah, kita perusahaan swasta gitu, tapi kecil gitu. Jadi kalau misalnya Ibu bisa kolaborasi dengan komunitas UMKM di Kota Makassar yang ada dana-dana untuk itu boleh, itu dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Koperasi atau Perindustrian itu biasanya punya jalur-jalurnya. Nah, masalahnya adalah kita itu negara besar gitu. Kita harus tahu caranya gitu. Kalau Singapura negara kecil. Kalau negara kecil peraturannya jelas, begitu ada perusahaan di Singapura yang ngirim barang keluar itu udah ada subsidinya. Terus yang terakhir tadi apa masalah expire date ya? Yeah. Kenapa expire date 1 tahun? Karena bayangin dari Indonesia ke Singapura makan waktu 1 bulan misalnya. Nanti ditaruh di sini, dijual berkali-kali, kalau kurang nggak laku gimana? Harus taruh di gudang. Nah itu harus dipikirin, jangan sampai udah datang ke sini dikembaliin lagi gitu. Tapi harus ditaruh di gudang di sini. Nah untuk sampai bisa bertahan lama ya minimum 1 tahun gitu, khusus untuk makanan ringan. Makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, baik. Berikutnya saya persilakan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Ada lagi? Silakan Nanda sekalian, teman-teman sekalian. Ini kesempatan ya untuk kita kemudian elaborasi lebih jauh ya, terutama teman-teman nanti yang coba untuk melihat peluang-peluang dan bisa langsung implementasi. Silakan teman-teman sekalian, atau dari pelaku usaha yang lain silakan.
Silakan. Ayo, teman-teman sekalian. Atau ada yang mau lewat? Ya, Pak Gatot ya. Ya, Pak Gatot. Silakan Pak Assalamualaikum, Gatot. salam kenal. Ya, Bapak-bapak semuanya. Pak Stefanus, Ya. apa kabar? Baik Pak. Saya ingin tahu kalau untuk yang Pak Stefanus khusus Singapura, Pak ya? Atau bisa negara lain? Saat ini masih Singapura dan kita lagi menjajaki ke Malaysia juga. Oh. Nah, terus kemudian untuk Singapura atau Malaysia itu memang udah ada pergudangan di sana atau Kalau gimana di Singapura sistemnya? kita Atau ada. mungkin Singapura ada. Kita ada Ada gudang ya? di Singapura. Berarti orientasinya benar-benar ekspor ya, bukan apa istilahnya just tip gitu ya, bukan ya, Pak ya? Oh enggak Pak, karena kalau kita bicara ekspor, just tip itu sekarang udah nggak sustainable. Karena banyak teman-teman sekarang bisa lihat gitu. Di custom airport sekarang just tip itu makin sulit Pak. Apalagi sekarang bukan makin sulit ya, tetap peluang adalah banyak teman-teman yang melakukan just tip. Tapi menurut kami kalau kita mau bantu UKM dengan just tip itu jadi nggak ini, jadi harganya terlalu mahal Pak buat lokal. Kecuali kalau kita pengen arahnya cuma orang Indonesia doang gitu. Oh gitu. Jadi udah siap dengan pergudangannya. Berarti ada SOP-nya mengenai packaging, Pak ya? Ada tadi yang ukuran saya udah segala cerita, macam Pak. gitu ada. Ada semua. Bisa di ini, Pak ya? Bisa diminta. Syarat Baik, ketentuannya nanti harus saya bagaimana? Nanti saya share Pak Gatot. Oh iya, siap. Kemarin kan udah diobrolin sama Pak Peter, Pak. Ini follow up-nya. Sehat Pak Peter? Sehat Pak Gatot. 24 jadi terbang ya? Ya, 23 saya ke bandara. Oh, 24 siap. terbangnya. Siap. Aspami ini apa Pak Gatot ya? Asosiasi apa Pengusaha Makan Minuman Indonesia, Pak. Pak Gatot. Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Pak Gatot, Indonesia. Pak Ya. Gatot, mohon izin, Averdi nih. Kita perkenalan dulu tentang Aspami. Mungkin mereka ada yang belum mengerti. Iya, Ya, karena di secara Sulawesi singkat. Selatan ya belum ada saya lihat ini. Bisa Ada Pak, perwakilan baru dibentuk. Oh ya, Pak ya, Ferdi. boleh. Silakan Pak. Bisa ya. Bisa, Boleh izin ya? Bisa singkat Pak. Ya singkat Pak, ya Pak. Ya. Nanti di Jogja menunggu juga Pak Gatot. Oh siap. Terima kasih. Jadi Aspami itu asal usulnya memang dari Bandung ya. Jadi para pelaku usaha UMKM dengan segala variasi jenis produknya, baik itu bumbu masakan, yang ekstrak ya. Ada seperti mereknya Pohon Mangga, ada Karyani sekarang, dan juga ada Resumande ya, gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada produk cateringnya, ada kue basah, kering-keringan, keripik dan sebagainya ya. Nah, itu mereka kesulitan tahun 2008 ya. Itu kesulitan untuk legalitas PRT. Terus akhirnya 2009 terbentuklah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, tapi harus dalam suatu wadah, yaitu makanya dibentuk Aspami. Nah, itu dari ada 9 pendiri ya. Terus kemudian kita legalkan secara resmi, notaris itu tahun 2016. Terus itu ada kepimpinannya, satu periode itu 3 tahun ya. Periode 1, periode kedua itu dipegang oleh atau dipimpin oleh Pak Haji Asep Raharja yang punya bumbu Pohon Mangga. Terus kemudian tahun 2000 kemudian periode ketiganya itu Bu Tintin Rodia, itu produksi herbal ya. Terus kemudian periode keempat itu dipegang saya 2018 sampai 2021. Terus kemudian kalau periode ketiga, 1 dan ketiga itu masih ruang lingkup Kota Bandung. Terus periode ke saya mungkin melebarkan saya ke Jawa Barat karena dengan era digital itu susah dibatasi ya.
Bandung sama Cimahi atau mungkin sekitarnya itu susah dibatasi. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan atau apa susah. Nah, terus kemudian karena ada COVID, terus kita mulai eksis lagi secara organisasi. Ya, itu tahun 2022. Ya, tapi waktu COVID kita malah diminta wali kota ya, akhirnya juga saya on air di radio K-Line. Ya, ada usulan untuk buka lapak jajanan. Jadi saat itu kan Krismon ya, betul-betul force major ya. Jadi semua homestay ya di itu di rumah ya, jadi nggak bisa. Kemudian juga banyak PHK. Kita prihatin dengan itu. Dengan hanya buka meja, 2 meja gitu, bisa dengan protokol kesehatan, prokes, sehingga bisa saya woro-woro ke produsen kue basah untuk bisa gelar produknya atau buka lapaknya. Nah, terus kemudian 2022 sampai 2027 saya itu kan nasional ya, karena periodenya jadi 5 tahun karena memang nasional itu cukup berat ya, lumayan untuk membuat kepengurusan di daerah ya, provinsi atau di kota kabupaten. Nah itu. Nah, terus visi kita ingin terciptanya para pengusaha makan minuman ya untuk ya jadi kuliner ya, makanan dan juga minuman yang halal toiban ya, dan juga bisa berdaya saing ya di pasar nasional maupun internasional. Alhamdulillah ini ketemu ya Pak Peter dan Pak Stefanus membuka pintu ke diaspora, dan juga kemarin juga kita alhamdulillah ada link ke Bahrain, diaspora Bahrain, dan nanti mungkin mudah-mudahan bisa dibantu ke 90 negara ya Pak Stefanus, Pak Peter ya, diaspora di lainnya. Mudah-mudahan menjadi membantu kita kolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga kampus, akademisi, dan lembaga swasta lainnya ya. Nah, mungkin seperti itu kira-kira gambarannya mengenai ASPAMI, dan bisa kita terus terang kita lagi bebenah juga. Kemarin 27 Oktober kemarin tuh Munas, kita ingin merapikan secara kelembagaan, keorganisasian, dan juga kepengurusan ya. Nah, hari ini juga udah masuk di proses dalam perubahan notaris. Itu terima kasih sekilas mungkin, mohon maaf. Terima kasih Pak Gatot ya. Informasinya ya sangat penting ya. Karena kita juga dengan asosiasi tentu nanti bisa lebih berkolaborasi lagi. Siap dengan lembaga manapun siap kolaborasi. Nanti bisa share Pak kontak juga ya. Minta tolong kontak dan nama. Ini ada dari Wirda dulu. Ini ada pertanyaan dari Wirda, Pak Stefanus. Jadi dari Wirda Nur, saya bacakan aja Pak ya. Saya ingin bertanya sebagai founder dari BISA, saya ingin bertanya sebagai mahasiswa yang internasional business management, tentunya sangat ingin untuk melakukan ekspor produk, tetapi biasanya kan untuk eksporting pemula pasti sangat banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama produk, legalisasi, perizinan, dan lain-lain. Jadi saya ingin bertanya Pak, apakah BISA ini bisa memfasilitasi atau memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan ekspor. Jadi peran BISA Pak untuk membantu ini adik-adik atau teman-teman misalnya di Ciputra ya, yang kemudian ingin langsung mengimplementasikan atau ingin untuk ekspor ya, misalnya Pak Stefanus. Silakan Pak Stefanus. Ya, makasih Pak Ulum. Jadi yang tadi saya udah cerita bareng-bareng ya, saya udah share juga bahannya di grup ini ya, nanti bisa dibaca. Nomor 1 adalah jangan jalan sendiri gitu. Jadi bikin prototipenya dulu di Makassar atau di Indonesia, kumpulin teman-temannya, udah ada semuanya, katalog produknya udah ada, terus juga barang-barangnya udah ada. Paling tidak tes dulu di tempat kita. Nah kan tadi udah dibilang bahwa perizinannya cukup banyak ya, inilah halal certified ini. Ya, kebetulan memang itu karena kita ekspornya makanan ringan. Nah, tapi bisa juga teman-teman consider untuk memasarkan produk orang gitu. Jadi nggak semua harus punya produk Pak Ulum. Bisa juga menjadi reseller, marketer. Sekarang kita bisa lihat gitu.
Gojek gitu, nggak punya perusahaan transportasi, tapi bisa jadi platform. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa melakukan pemasaran online atau pemasaran offline, ya bisa aja dua-duanya gitu. Jadi cocoknya di mana gitu. Kalau memang kita kuat dengan produk, ya kita kuatkan di produk dulu, Pak. Memang nggak bisa jalan sendiri, harus ada komunitas. Yang kedua, harus punya akses ke perbankan. Misalnya dari Universitas Ciputra bisa kolaborasi dengan bank, misalnya bank nasional atau bank daerah, paling tidak untuk membantu pendanaannya gitu. Kalau kami dari diaspora, kita bisa bantu. Cuma kita terbatas, Pak, karena kita perusahaan kecil gitu. Tapi kalau memangnya kita ada perbankan atau dana-dana CSR yang bisa kita manfaatkan, kita bisa lakukan. Karena kita sudah melakukan tes ini untuk yang makanan ringan selama 4 tahun. Tapi itu pun juga berat gitu. Karena apa? Karena tadi saya udah bilang, biaya hidup makin tinggi, kompetitornya makin banyak, gudang mahal, dan semua. Sementara UMKM kan marginnya kecil, Pak. Tadi udah disinggung sedikit yang just tip ya. Kalau just tip itu akhirnya jadi mahal, Pak. Gitu. Jadi mahal kalau just tip. Misalnya di Bandung keripik 10.000. Nanti sampai Singapura ongkos kirimnya 10.000. Udah sampai ke supermarket jadi 30.000. Berarti kan 30.000 berarti $3, Pak. Jadi kalau di Bandung $1, di Singapura $3. Sementara orang Singapura ngelihat barang dari Malaysia cuma $1,5. Otomatis orang Singapura akan beli barang dari Malaysia. Karena dari Malaysia ke Singapura dekat, Pak. Johor ke Singapura. Atau orang Singapura beli dari Batam. Dari Batam itu tiap hari itu ada makanan-makanan tanpa merek, Pak. Jadi gelundungan gitu, Pak. Jadi borongan gitu. Mau beli keripik ya tinggal gini. Akhirnya yang terjadi adalah barang kita ini nilainya kecil. Tapi kalau lihat dari barang dari Jepang, dari Polandia, dari Hong Kong, barangnya kecil tapi mahal, Pak. Gitu. Jadi bukan dilihat dari kuantitas tapi dari quality. Itu yang penting menurut saya. Makasih, Pak. Iya, baik. Makasih Pak Stefanus. Sorry. Bisa menanggapi sedikit, Pak? Oh iya, ya silakan Pak. Nah, Pak Stefanus, nah itu masalah pergudangan, nggak semua negara ya Pak Stefanus ya punya sistem gudang gitu, atau memang kesulitan atau mungkin belum difasilitasi pemerintah atau bagaimana ya, atau aturannya tiap negara berbeda atau gimana? Sehingga kan jatuhnya apa? Jadi just tip kan jatuhnya jadi mahal. Jadi kemarin dengar dari Bahrain itu kan katanya ya belum ada gudangnya sehingga jadi mahal, kita nggak bisa bersaing gitu. Dengan Thailand, dengan negara-negara lain juga nggak bisa itu. Ya, itu yang mungkin itu benar, Pak. Perlu support pemerintah atau bagaimana? Ini kendalanya di mana bottleneck-nya? Ya, kalau nanti Bapak lihat di bahan yang saya kirim, Pak, di slide-slide awal itu bahannya tuh complicated, Pak. Jadi saya kasih contoh ya. Di Singapura ya, UMR sini itu 3.600, Pak, satu bulan. Di Indonesia, di Jakarta aja negara di kota kapital, ibu kota udah 5 juta lah, $500 lah. Jadi itu aja udah kelihatan, Pak. Jadi kalau kita sewa gudang di sini, itu mahal sekali, Pak. Gitu. Jadi kalau dibebankan kepada kita, para diaspora, ya berat, Pak. Tapi kalau pemerintah bisa turun tangan atau dari BUMN yang membantu UMKM, mungkin bisa, Pak. Gitu. Itu yang pertama. Masalah utama adalah regulasinya beda-beda, Pak. Jadi dari Kementerian Perindustrian beda dengan perdagangan. Nanti itu menurut saya PR-nya terlalu jauh lah, itu pemerintah punya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kalau UMKM kita bisa lakukan, kita gotong royong, Pak, yang tadi saya bilang. Gitu. Jadi semua hal yang berhubungan sama manpower dilakukan di Indonesia. Gitu. Tadi kan saya udah gambarkan ya, misalnya bikin palet apa dilakukan di Indonesia. Bikin labeling lah apa semua di Indonesia supaya jangan bikin di Singapura. Kalau bikin di Singapura mahal, Pak. Gitu. Biaya manpowernya mahal, biaya gudangnya sangat mahal dan sebagainya. Jadi semua dilakukan di Indonesia, baru
kirim ke sini, kita tinggal jual gitu. Itu yang pertama, yang masalah utama adalah pergudangan. Yang kedua logistik, Pak. Coba aja Pak Ulum sama Pak di Indonesia dari Indonesia ke Singapura itu biaya kirimnya lebih, itu logistiknya mahal Pak, gitu. Karena apa? Karena kan produsernya kadang-kadang ada di Makassar, nanti harus dikirim ke Jakarta dulu kadang-kadang, atau harus dikirim bahan bakunya beli dari mana gitu. Itu kan membuat jadi mata rantainya jadi masalah logistik, itu nomor 2. Gitu. Transportasi nomor 3. Nah, jadi barang sampai ke Singapura itu kan harus cepat dijual, Pak, gitu. Nah, itu juga problem. Yang keempat, yang itu tadi saya udah bilang, harus ada local partner di Singapura atau di negara Bahrain atau negara mana yang punya kemampuan gitu. Karena kalau kayak perusahaan kita kan perusahaan kecil, Pak. Kita kemampuan terbatas gitu. Jadi itu yang jadi kendala, Pak. Jadi nggak semua diaspora pun juga bisa melakukan itu. Banyak kawan-kawan kami di Singapura puas dengan hal bekerja aja, Pak. Pagi kerja, pulang sore gaji gede gitu. Ngurusin UMKM ini kan banyak perincian. Tapi kita bukannya nggak mau ngurus, tapi kita keterbatasan, Pak, kita juga gitu. Mungkin itu bisa menjawab, Pak. Apakah pernah ini Pak disampaikan ke pihak pemerintah atau mungkin Kadin? Ada link dengan Kadin kan Mbak ya? Ke Indonesia atau Nantilah off the record lah kita ngobrol dulu. Iya. Oke, saya baik, jadi ya. greget gitu Pak. Iya, Katanya ingin mendorong ekspor ya. Tapi iya. ada satu bottleneck yang belum terpecahkan gitu, maksudnya. Iya. Ya belum nanti legalitas Iya. segala macam. Itu baru satu itu. Iya. Cuma mungkin ini ya Pak Stefanus ya dan Pak Gatot, ini kalau saya lihat Pak Maman ini Menteri UKM itu kan memang salah satu program utamanya itu ini Pak, rantai pasok global. Jadi beliau itu kan sebenarnya pernah di Komisi 7 ya. Beliau itu memang mau konekkan Pak, jadi perusahaan besar dengan UMKM dan rantai pasok global. Saya kira bisa masuk di situ nanti kalau ada akses ke situ ya. Kemudian ini juga mungkin Pak Stefanus sama Pak Gatot, ini kan ada programnya itu Pak, perlu kita lihat juga. Yang kartu usaha Pak, ada namanya kartu usaha. Itu saya lihat di situ itu kan ada juga UMKM mapan ya. Namanya kartu usaha, tapi itu kan dia klasifikasi mulai dari calon pengusaha. Ini untuk Ananda sekalian juga, itu ada program saya lihat itu, jadi mulai calon pengusaha, pengusaha pemula, pengusaha mapan, sampai ada UMKM emas gitu ya, yang udah akses ke pasar global. Jadi perlu saya kira kita kawal itu Pak, coba cari infonya. Ada mungkin tambahan Pak Stefanus sedikit tadi? Ya, saya kasih tambahan Pak. Untuk level mahasiswi di Indonesia, khususnya dari Ciputra ya, menurut saya yang bisa dilakukan itu, mereka ini kan punya kapasitas Pak. Mahasiswa biasanya punya kapasitas, daya pikirnya kritis, energetik gitu, punya banyak waktu juga. Menurut saya yang bisa dilakukan adalah coba cari event-event internasional, baik di Singapura atau di mana negara-negara lain, terus di planning Pak ikut gitu, berani ikut gitu. Apakah ikut ini sebagai contoh selain tanggal 27, selain tanggal 27 November minggu depan itu saya ada acara Indonesia Agritech. Tanggal 29 saya diundang ke acara Indonesia Showcase di Singapura juga. Mereka kasih kesempatan untuk produk-produk Indonesia untuk di showcase di sana gitu. Itu selama 4 jam. Nah, silakan boleh ikut gitu. Jadi acara-acara kayak gitu, atau Singapura Fintech Festival, atau Singapura Food and Hotel Asia. Jadi bukan hanya jualan, tapi mereka datang gitu, ikut keliling, lihat gitu, belajar. Jadi belajarnya tuh jangan hanya mau menjual, tapi bisa juga datang sebagai turis, observer juga boleh Pak. Observer, udah itu kasih tugas. Tugas itu bisa dibawa ke Indonesia. Lalu mereka terapkan. Jadi think globally, act locally gitu, bahasa Jermannya. Berpikir global, lakukan sebagai lokal gitu. Itu kan sekarang dengan akses teknologi kayak begini Pak, gampang sekali gitu, bisa juga belajar dengan e-commerce asing yang masuk ke Indonesia, yang sudah
resmi yang tadi saya udah cerita itu. Saya juga walaupun udah berkecimpung udah hampir 20 tahun, tetap ikutan jadi affiliate salah satu e-commerce global gitu. Jadi saya juga belajar sistemnya. Oh, sistemnya seperti ini. Jadi open minded gitu. Jadi kita ketemu dengan orang asing itu nggak gagap gitu. Ketemu orang Taiwan, Hong Kong, kita udah biasa gitu. Nah, kesulitan di Indonesia itu adalah universitas itu terlalu banyak lebih ke arah kurikulum, lebih arah ini. Padahal sekarang itu dengan adanya kampus merdeka apa segala macam itu kan didorong untuk ya kayak dosen-dosen itu melakukan hal ini tridharma dan sebagainya itu lebih ke praktikal karena bagaimanapun juga nanti setelah lulus kan mereka harus berkecimpung di masyarakat. Jadi semakin banyak kita banyak persoalan di dalam negeri berarti di kampus kita berarti ini peluang kita untuk bisa maju gitu. Gitu, terutama mahasiswa. Saya pikir mahasiswa sekarang udah jago-jago Pak. Jadi artinya tinggal ditantang aja. Oke. Misalnya satu kelas dulu saya ingat Profesor Dr. Renal Kasali ya di dalam kampusnya kalau ngajar itu misalnya ada 30 orang Pak. Dia bagi jadi 6 kelompok Pak. Setiap kelompok harus punya tugas pergi ke luar negeri di mana nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka harus pilih misalnya ke Bahrain, mereka harus pilih ke Singapura, kelompok apa, suruh nabung gitu. Cara nabungnya gimana? Oh, bikin proposal. Terus gimana caranya? Oke, saya mau pergi ke Singapura, biayanya berapa? 10 juta. Oke, dengan 10 juta saya bisa ketemu dengan sponsor-sponsor di Indonesia gitu. Kalau Bapak lihat ya, yang saya lakukan di Kota Bandung dulu, membuat event, itu ternyata saya pakai di Singapura Pak gitu. Sekarang event saya di Singapura itu boleh dibilang semuanya itu hasil pengalaman waktu di Kota Bandung gitu. Jadi ditantangnya seperti itu Pak. Misalnya contoh, saya mau ke Singapura 10 juta nih. Gimana cara dapat 10 juta? Oh, saya bisa ketemu dengan perusahaan-perusahaan kayak Pertamina atau kemana atau gandeng Pak Gatot. Pak Gatot kenalin dong dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Nanti bisa misalnya nego sama Garuda, nanti waktu datang ke Singapura pakai topi Garuda gitu, difoto gitu. Jadi endorser gitu bisa. Atau pergi ke teh botol Sosro, nanti waktu sampai ke Changi Airport minum teh botol Sosro, dikirim fotonya. Nah, kita udah endorse. Jadi banyak hal gitu. Ide-ide seperti itu gitu menurut saya. Jadi jangan melimit kita, don't limit yourself especially you are still in young people ya. Jadi jangan limit. Kalau zaman saya udah beda Pak. Kalau saya dulu nyemplung dulu baru nyelam sana sini, kejeduk sana, kejeduk sini gitu. Jadi beda gitu. Kalau sekarang anak-anak muda udah aksesnya udah luar biasa. Iya, Gitu tinggal aja, action Pak. saja ya. Tinggal action aja Iya, karena action peluang dong. udah. Iya. Ya, baik Pak Stefanus, ini ada lagi dari Ananda ini. Dari Sanusi, bagaimana kiat ini ya mencari pembeli di luar negeri? Mungkin udah dibahas tadi tapi bisa mungkin ada tambahan Pak. Kemudian dari Mahdia ini kalau tren belanja di Singapura itu seperti apa Pak? Kemudian apakah di sana lebih condong online atau offline? Adakah platform e-commerce yang efektif untuk memasarkan produk ini dari Indonesia ke Singapura? Ya, silakan Pak. Oh, ada dari Unisba juga ini ya. Ya, silakan Pak Stefanus. Ya, jadi trennya kalau di Singapura itu mereka itu nggak mau ribet Pak. Jadi artinya kalau misalnya kita pergi ke pasar, pergi kemana di Singapura karena negaranya juga cukup panas Pak. Mungkin mirip kayak di Makassar atau di Jakarta panas gitu. Jadi orang sini itu kebanyakan tuh simple gitu. Misalnya kalau teman-teman ada yang nanya Pak, gimana kalau mau jual batik gitu? Ya batiknya harus dicari bahannya yang lebih nggak panas gitu misalnya. Terus warna-warninya dikurangin gitu misalnya. Jadi pertama yang simple, yang kedua efisien, cepat gitu. Online itu udah termasuk hari-hari gitu online. Yang ketiga yang di Singapura suka adalah barangnya kecil tapi mahal Pak. Gitu. Kecil lebih mahal gitu. Yang jadi kalau kita lihat di sini gitu, barang-barang Indonesia yang masuk sini kan kebanyakan barang-barangnya lebih ke arah makanan, minuman, itu memang membantu UKM, cuman itu ribet Pak, banyak sekali free. Tapi kalau teman-teman bisa menciptakan barang yang kecil
tapi mahal, nah itu bagus itu. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kayak dulu itu di sini kan banyak sekali fintech ya, financial technology. Sekarang lagi ngetrend tuh agritech ya, agriculture karena semua lagi ke situ. Sekarang di Singapura trennya adalah yang berhubungan sama AI, artificial intelligence. Itu luar biasa di sini. Hampir setiap hari saya baru kemarin diajak untuk sama kawan-kawan Singapura untuk bikin asosiasi AI se-Asia. Saya bilang saya bukan orang AI, ya nggak apa-apa lah, Mas Stefanus. Kamu kan dari Indonesia gitu, kamu bisa bantuin cariin orang-orang yang ahli AI gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi mereka tahu gitu arah ke depannya itu udah ke sana. Jadi online AI dan yang keempat adalah yang pembayarannya itu aman gitu. Karena sekarang banyak penipuan, Pak. Gitu, cyber security-nya harus kuat gitu. Karena banyak sekali orang Singapura tuh kalau weekend Pak ke Batam atau ke Johor Pak. Itu kalau Johor sama Batam itu tiap weekend Jumat Sabtu Minggu itu kayak Jakarta ke Bandung gitu. Itu penuh gitu. Nah, itu keamanan belanja. Yang kelima, mereka itu pengennya adalah orang Singapura tuh terkenal dengan namanya kiasi, kiasu dan kiabo. Itu bahasa Mandarin, Pak. Kiasi, kiasu, kiabo. Itu bahasa Mandarin. Kalau yang ngerti bisa terjemahin ya. Kiasi itu nggak mau kalah, Pak. Kiasi itu apa namanya? Ya pokoknya nggak mau kalah, nggak mau, dan yang ketiga takut mati gitu. jadi takut mati gitu mereka. Orang sini tuh apa-apa dihitung gitu ya. Kayak apartemen nggak mau nomor 4 gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi percaya banyak agak sedikit tahayul, tapi ya kita ikutin lah gitu apa yang mereka ini. Dan mereka itu pengennya cepat gitu, biasa tercepat gitu. Komplainnya tinggi gitu orang sini. Itu aja, Pak. Ya, baik. Ada lagi dari Pak Wahyu, silakan Pak, singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stefanus, mohon maaf mengganggu. Ya, izin Pak, sederhana pertanyaan saya ini mungkin mewakili buat teman-teman UMKM ya. Pertanyaan pertama, apakah dari startup bisa kita Bapak punya ini, itu sistemnya seperti apa buat teman-teman di UMKM kalau mau mengikuti produknya Bapak atau mengikuti kegiatan event di Singapura. Nah, yang kedua, apakah dari bisa kita ataupun dari company Bapak di sini hanya sekedar pameran di Singapura atau memang ikut membantu pasar, dengan arti mohon maaf apakah dari company atau startup Bapak ini sudah memiliki link-link retail ataupun link-link yang bisa untuk menjamin produk dari teman-teman UMKM ini untuk stay atau untuk memang sudah bisa dipasarkan dalam jangka panjang. Ya, nah yang keempat juga yang ketiga mohon maaf. Yang ketiga tadi kaitan dengan misalnya teman-teman sudah mengikuti dan memang sudah dari 2 fasilitas tadi sudah ada, apakah ada sistem kerjasama atau dengan retail Bapak atau seperti apa untuk teman-teman para pelaku UMKM ini sendiri Pak. Jadi lebih biar teman-teman UMKM, oke Pak kita akan mengikuti event, tapi apakah itu hanya sebatas event, tapi atau memang teman-teman UMKM ini sudah mendapat jaminan, oke Pak nanti misalnya saya sudah mengikuti event, dan berarti kita bisa nitip produk ke Bapak, terus dengan untuk dipasarkan, apakah sistemnya untuk teman-teman UMKM itu bagaimana Pak? Tersun. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ini saya udah kirim ke Bapak itu sama teman-teman juga bisa lihat itu beberapa link yang bisa dipelajari ya. Jadi kita itu platform Pak. Jadi karena platform kita memberikan akses ke teman-teman. Bisa dilihat di situ. Saya tadi udah kirim juga ini biar nanti bisa dilihat. Saya kasih share aja ya biar lebih gampang. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini kita ada member 1.500 lebih. Dan ini semua gratis. Ini semua gratis, bisa di daftar di sini. Ya, dari sini bisa daftar. Udah ada di sini semua tadi ya, udah ada linknya.
Terus kalau misalnya teman-teman mau coba untuk jualan, ini beberapa contoh yang kita jual saat ini. Karena udah akhir tahun, jadi udah tinggal sedikit barangnya. Tapi ini yang kita lakukan. Kita gudang ada di Changi sama di Pandanloop. Ini showcase yang kita bikin sejak tahun 2020. Ini dari anak perusahaan. Nah, sekarang kami sekarang lagi persiapan untuk acara ini, Pak. Indonesia Agritech. Jadi kita kolaborasi dengan satu komunitas di Jakarta namanya BD Export. Nah, jadi ini supporting partnernya udah ada di sini semua. Kegiatannya selama 3 hari, nanti Senin sampai hari Rabu kayak gini. Terus kalau ditanya tentang hasilnya, ya kita sebagai platform, Pak, hasilnya belum tahu apakah bisa sustain atau tidak, tapi paling tidak kita mencoba dengan kapasitas kita. Tapi Bapak bisa lihat di sini historinya. Terus kalau untuk yang sama pemerintah Singapura, kita ada event namanya Integration Community. Ini event tahunan juga. Ini event tahunan, Bapak bisa lihat namanya Integration Community. Kelihatan ya semuanya? Nah, ini Integration Community. Jadi bisa dilihat di bagian achieve, Pak. Nah, ini yang tahun 2024 sampai 2023, 22, dan 21. Ini udah 4 tahun kita bikin. Nah, yang terakhir, saya dengan tim itu lagi ikut afiliasi online dari global, dari namanya shop.com. Ini dari US. Sudah ada di 9 negara gitu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, teman-teman? Kelihatan ya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak punya produk, bisa untuk belajar dengan biaya yang gratis. Sebagai ini, dan ini semua negara ada. Kalau Bapak Ibu lihat teman-teman ya, ini misalnya contoh, mau jualan kemana? Ke Amerika, ke Kanada. Nah, Indonesia kalau mau membantu harus punya platform seperti ini. Masalahnya, platform seperti ini mahal, udah 32 tahun ini. Ada di 9 negara, mereka udah siapin sistemnya, mereka siapin gudangnya, mereka siapin kantornya, mereka siapin barangnya, mereka siapin bagaimana pembayarannya, termasuk logistiknya, Pak. Gitu. Jadi kita cuma jadi affiliate kayak Amazon, kita jualan gitu. Ini kalau yang global. Nah, yang ini sama yang saya bikin, Pak. Nah, Bapak bisa lihat yang saya bikin. Kami hanya ada di Singapura doang. Jadi kalau kita mau bikin di Malaysia, kita harus bikin website lagi di Malaysia. Kalau kita mau ke Bahrain, kita harus bikin lagi di Bahrain. Nah, karena kita perusahaan kecil, tapi kalau perusahaan global, ya itu affiliate aja. Teman-teman bisa affiliate di sini. Dengan affiliate bisa masuk sebagai affiliate. Nah, ini bisa pilih ke bagian sign in gitu. Nah, di sign in ini nanti bisa pilih create account, tinggal masukin email, udah jadi prefer customer kami, toko kami udah gratis ini. Gitu. Itu contohnya. Ini contoh yang menurut saya kenapa kalau pemerintah Indonesia mau, ya harusnya bisa gitu. Tadi kan menjawab pertanyaannya, realnya seperti apa? Nah, realnya ini, kalau kita punya produk bisa, kalau kita nggak punya produk bisa, kalau kita mau jualan bisa. Nah, tapi kalau yang mau gratisan yang ini juga boleh, bisa dilihat ini. Kayak misalnya kita bikin minggu depan Singapura Indonesia Dinner and Business Networking. Dinner and Business Networking ini dengan meet supplier. Nah, minggu depan ini ada sekitar 15-an sampai 17 dari Indonesia. Nah, ini ada yang namanya dari Juang Indonesia Commerce, Karya Prima Sentosa, Berdikari Citra Kurnia. Ini semua UMKM dari Indonesia. Kalau ditanya tentang realnya, ya ini yang kita lakukan, Pak. Cuman masalahnya adalah kita sebagai platform gitu. Kalau jaminan ya tergantung dari orang Singapurnya ketemu dengan buyernya gitu. Kayak misalnya sebagai platform kita cuma mempertemukan gitu. Kita memberikan akses gitu. Mungkin itu menjawab, Pak. Iya, baik.
luar biasa ya Mampir informasinya. suwun. Ya, Ya, ya berarti tinggal memang artinya izin Pak, berarti teman-teman ini berarti mohon maaf jenengan sebagai platform ya Pak ya untuk Ya, platform tapi kita punya izin, Mbak. Kita punya oh izin, iya betul iya maksud kita saya punya berarti kan izin mungkin distributor juga. Ya, iya, bedanya gini, Pak. artinya gini. Bedanya Kami gini, siap. kalau agregator kan cuma nyariin barang terus di ya. justip gitu. Kalau kita nggak, kita ada perizinan yang ada di sini. Karena kalau ada apa-apa kita yang kena duluan, Pak. Siap, siap. Berarti siap memfasilitasi teman-teman produknya untuk dibawa ke Singapura untuk memang punya jangka panjang. Berarti dengan kalau sudah ada gudangan berarti siap untuk langkah kontinu gitu loh Pak, Iya, untuk membantu pemasaran teman-teman UMKM ini gitu loh Pak. Iya. Gitu. Memang kita keterbatasannya hanya makanan ringan, Pak. Itu karena ada juga yang pengen jualan apa misalnya abon apa segala macam. Kalau abon dari tumbuh-tumbuhan bisa gitu. Nah, ini itu tadi untuk produk sendiri apakah cuma makanan ringan, apakah kayak seafood atau produk lain itu di bidang perkebunan, kopi atau apa bisa atau gimana Pak? Mohon maaf. Orang di perusahaan-perusahaan lain banyak Pak di Singapura, kawan-kawan gitu. Tapi kalau kita sendiri kita hanya di makanan ringan karena siap. Makanan ringan itu yang ngerjain itu ada tim saya yang lain gitu. Kalau saya siap. lebih ke grup, lebih ke event. Boleh Pak, nanti kita silaturahmi lebih lanjut. Siap Bapak. Iya, baik. Luar biasa ini. Mudah-mudahan ini awal untuk kita bisa berkolaborasi lebih lanjut ya dengan bisa. Ini udah Pak Stefanus, Pak Francis juga udah share ini banyak sekali informasi. Nanti kita bisa mudah-mudahan maksimalkan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini udah pukul 10.28 ya. Karena saya tahu aja Pak Stefanus ada jadwal ngajar lagi. Iya, saya ngajar di Sekolah Indonesia Singapura, Pak. Iya. Dan ya, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini kita bisa follow up Bapak Ibu, terutama tentu Ananda sekalian di Ciputra, dan ini saya lihat ada juga ternyata dari Unisba ya, Sulawesi Selatan juga ini ada beberapa UMKM Bapak Ibu. Kalau UMKM Jawa Barat, Sulawesi Selatan difasilitasi ke Singapura, ya aduh luar biasa ini Pak Stefanus. Jadi terima kasih teman-teman. Nanti sekali lagi mudah-mudahan kita bisa follow up. Ini kita udah diberikan peluang ini, kesempatan luar biasa dari Pak Stefanus, tinggal actionnya ini. Pak, terakhir saya silakan, ya silakan Pak untuk sekaligus closing ya. Tadi karena kalau nggak ditantang siswa kadang-kadang nggak ini ya. Iya. Oh siap. Bisa ikut nih, last minute nih. Ya siap. Founder dicari founder startup UMKM eksportir mau belajar ekspor, kami kalau kolaborasi dengan satu komunitas namanya bisnis $1 billion. Ini juga ketemunya di Malaysia Pak Ulum. Oh ya siap. Mereka ini datang ke Kuala Lumpur, ketemu saya di Kuala Lumpur, langsung bikin kolaborasi ini. Jadi kalau ditanya tentang action plan ya ini langsung kita kawinkan dengan event yang tanggal minggu depan gitu. Sekarang udah ada 17, tinggal 3 lagi, kalau ada yang mau masih ada 3. Ini yang tanggal berapa ini Pak Stefanus? Ini minggu depan tanggal 25, 26, 27. Oh gitu. Iya. Jadi ini acaranya itu tanggal hari pertama, kedua, ketiga ini yang saya. Jadi ini yang wujud kolaborasi antara kita diaspora dengan komunitas di Indonesia gitu. Jadi udah ada bahannya segala macam tuh. Jadi dan ini bukan jalan-jalan doang gitu. Jadi kita hari pertama itu ini ya mana sih? Hari pertama itu kita tanggal 25 datang dari kita bawa ke namanya LinkedIn, kantornya LinkedIn. Kalau pernah dengar LinkedIn. Jadi kita mau belajar gimana caranya UMKM atau startup menjual produknya lewat LinkedIn. Kita datang ke kantornya LinkedIn, Pak. Udah itu siangnya kita bawa ke salah satu perusahaan namanya ID Integrated. Itu di Singapura, itu kolaborasi sama Italia. Jadi showroom di Singapura. Baru malamnya kita bawa ke restoran Indonesia fast food namanya Palapa. Jadi kita belajar sama ownernya kenapa bikin makanan fast food Indonesia gitu di Singapura. Udah itu besoknya kita kunjungan ke Port Singapura. Jadi kita bawa ke pelabuhan. Nah, udah itu pergi ke namanya Wahyu Brand. Wahyu Brand itu
adalah sebuah perusahaan Singapura yang menjual produk-produk UMKM Indonesia di Singapura, gitu. Ada pabriknya juga. Lalu kita bawa ke Mustafa Center. Dari Mustafa Center kita bawa ke Block 71. Kita belajar ekosistem startup di sana. Lalu ketemu dengan satu company namanya Trendlines. Trendlines ini perusahaan Singapura yang invest ke startup-startup dari berbagai negara. Malamnya kita pergi ke Padi, namanya Padi Restoran. Itu ke di daerah Kampung Glam. Jadi kita ketemu dengan masyarakat Minang, komunitas Singapura yang nenek moyangnya dulu dari Minang, dari Bugis datang. Nah ini dari Makassar tuh banyak tuh di Padi sama Kampung Glam. Nah, baru besoknya paginya kita di kedutaan 3 hari. Jadi ini kolaborasi antara acara saya dengan acara komunitas di Indonesia, Pak. Gitu. Siap. Luar biasa ya. Boleh nanti kita kolaborasi Pak dengan UC Makassar Pak ya, dengan bisa. Ya, ini udah langsung Pak Aprisal ini Pak Stefanus ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Stefanus ya. Tugasnya beliau nanti ini ya. Siap. Iya. Oke, nanti kita baik. atur waktu Pak untuk rangkaian kegiatan atau bisnis trip ke Singapura. Ya. Iya. Kalau sudah Pak Aprisal Pak ngomong Pak Stefanus. Tinggal action aja ini. Ya. Saya 13 tahun Pak di Taiwan Pak Stefanus. Ya. Berarti kenal Bu Kartika dong? Bu Kartika di ini Pak ya, di atasnya Pak ya? Bu Kartika Dewi yang bagian diaspora. Ya diaspora, iya. Ya. Aktif juga Pak itu Pak. Karena diaspora saya juga bagian diaspora Taiwan ya Pak ya. Ada Pak, Dede, ada Pak. Ya. Ada Ibu Kartika, banyak teman-teman kami di sana. Allah, orang-orang hebat semua di sini. Iya, nyambung lah nanti bisa kita follow up ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih banyak ini terutama Pak Stefanus, Pak Frans atas waktu untuk bisa bersua dengan kami semuanya. Bapak Ibu. Ya, teman-teman UMKM ini dengan dialog, dengan diskusi juga dengan beberapa asosiasi. Ini tentu membuka wawasan informasi bagi ananda-ananda kami ya, adik-adik kami mahasiswa, sehingga nanti mudah-mudahan bisa terbuka beberapa informasi untuk tentu menyambut peluang-peluang yang ada. Dan tadi dengan beberapa kawan-kawan dari Aspami, teman-teman mungkin juga dengan Unisba, dengan yang lain-lain, UMKM, mudah-mudahan nanti bisa ada kolaborasi lanjutnya, terutama dengan bisa juga ya memfasilitasi. Amin. Siap, terima kasih Pak Baru. Ya, mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang atau di pertemuan kita ini, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Mungkin bisa foto dulu Pak. Oh ya, teman-teman. Ya, bisa on cam, Ananda. Ya, Ananda bisa sekalian. on cam. Ya, ayo silakan on cam dulu, Ananda sekalian. Ini udah kelihatan semua wajah-wajahnya. Kita ada 4 kali ya, izin untuk 4 kali. Oke, baik, yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua izin. Ayo Nanda, teman-teman silahkan untuk on cam. Ya, ini udah ya. Ayo teman-teman. Silahkan on cam dulu, Nanda sekalian. Kita on cam dulu. Yang kedua, oke, 1, 2, 3. Ya, berikutnya yang ketiga. Silakan Nanda on cam. Ini untuk absen saya juga ini. Ya, silakan Nanda sekalian bisa on cam ya. Yang ketiga. Ayo Nanda sekalian. Oke. Ya, yang terakhir yang keempat. Ayo silakan yang belum on cam. Ya. Iya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terkhusus Pak Stefanus atas sharing ilmunya, pengalamannya, informasinya yang luar biasa. Kami doakan semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus kita bergerak untuk memajukan ekonomi kita lewat entrepreneurship dan UMKM pada khususnya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. Terima kasih Pak Stefanus.
Sampai Ya, jumpa nanti ya, Pak di Singapura, Pak. Ketemu di Singapura. Siap. Baik, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih semuanya. Adik-adik Ya. mahasiswa. Mahasiswa semangat ya belajar. Salam entrepreneur Pak Stefanus. Salam diaspora, salam entrepreneur. Salam diaspora, ya. Ya, terima kasih Pak Step. Kasih Ibu, wah dari Bandung nih, ayo ikut. Ya, kapan itu bagus juga itu untuk trip. Mungkin ada Aspami yang mau ke Singapura dalam waktu dekat. Udah dikonfirmasi tapi nggak tahu nih. Iya, enggak sesuai dengan acara yang waktu kita mau buat belum jadi. Ini Singapura dalam waktu dekat ya. Semoga bisa gabung. Kami buka di Jogja, Spami ya. Siap Pak Wahyu. Saya mohon izin pamit ya karena mau. Terima kasih Pak Step. Ya, makasih. Pak Stefanus. Ya, terima kasih. Bye. Melia.